Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ummah yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan kali ini yaitu bulan yang penuh dengan kesucian kita yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah sahabat ummah masih menyimak kami di waktu sahur ini insyaallah dalam keadaan yang insyaallah Allah berkahi semuanya. Karena kenapa? Salah satu kita adalah kita mencari keutamaan pada bulan suci ini adalah tentang mencari ilmu. Sahabat ummah yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk pada materi kajian kita, bagi sahabat Ummah yang belum mendownload aplikasi Ummah, boleh kunjungi Play Store atau iOS-nya, ketik di sana UMMA Ummah. Setelah ngetik itu semuanya, download aplikasinya. Setelah itu nanti digunakan bagi sahabat Ummah yang ingin menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang baik dan bagus dan tidak difahami, sehingga apa? Nanti masuk kepada tombol pensil, kemudian setelah tombol pensil tulis pertanyaannya, ketik hashtagnya adalah @generasi_Qurani. Insya Allah akan dibahas pada pembahasan kali ini. Sahabat ummah yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menginginkan menjadi generasi Qurani, apalagi di bulan suci yang penuh dengan hikmah ini, bahwasannya kita harus mencontoh tentang pribadi Rasulullah SAW. Karena pribadi Rasulullah SAW adalah sebagai teladan kita, sebagai contoh kita, sehingga kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Nabi Muhammad SAW juga mengikuti dakwah-dakwah Nabi sebelumnya. Otomatis di sini kita akan mengambil salah satu kisah penting di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82, boleh dibuka untuk menjadi bahan kajian kita. Di sana adalah salah satu kisah yang mana Nabi Musa alaihissalam diajari oleh Nabi Khidir alaihissalam. Tentang apa? Disinilah peran ketika kita mengutamakan mana yang harus kita utamakan antara adab dan ilmu. Kemudian ketika seseorang telah mengetahui adab dan ilmunya, maka akan menjadi perangai yang baik, yaitu dari akhlakul karimah buat kita semuanya. Sahabat ummah yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisahnya singkat cerita bahwasannya Nabi Khidir dipertemukan dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa mengatakan pada Nabi Khidir bahwasannya, wahai Khidir, aku ingin berilmu atau menuntut ilmu pada engkau. Sehingga apa yang aku pelajari dari engkau menjadi suatu hal yang bermanfaat. Maka cukup yang dikatakan oleh Nabi Khidir, wahai Musa, ketika engkau ingin mencari ilmu kepadaku, maka cukup yang pertama sabar. Yang kedua, jangan banyak pertanyaan. Singkat cerita di sini adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir menaiki sebuah perahu, yang mana perahu itu dinaiki oleh mereka keduanya. Karena kenapa? Karena keduanya menunggangi sampai kemana? Sampai ke tepi pantai. Tetapi sebelum sampai ke tepi pantai, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam? Ketika Nabi Khidir alaihissalam membolongi perahunya sebelum sampai ke tepi pantai, lalu Musa mempertanyakan, wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Karena engkau telah membolongi perahu yang telah kita naiki ini. Maka jawaban Nabi Khidir, wahai Musa, ingat, jangan banyak pertanyaan dan bersabar. Akhirnya sampai di tepi pantai, masuk kepada momen yang kedua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika ada di suatu tempat, suatu desa, menemukan seorang pemuda. Dan Nabi Khidir tiba-tiba mendekati pemuda itu, langsung membunuhnya tanpa ada alasan apapun. Secara tidak langsung Nabi Musa menanyakan kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Pemuda ini adalah orang yang bersih, yang tidak punya dosa apapun, kenapa kau membunuhnya? Apa jawaban Nabi Khidir? Wahai Musa, jangan banyak pertanyaan, dan cukup engkau bersabar. Tetapi kalau engkau mempertanyakan lagi pertanyaan kepadaku, maka cukup sampai di sini, engkau menuntut ilmu kepadaku. Masuk ke dalam sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga bertemu di suatu tempat, yang mana di sana ada sebuah gubuk, yang mana gubuknya sudah tidak layak untuk dihuni.
yang seharusnya Nabi Musa dan Nabi Khidir merenovasinya. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Nabi Khidir membawa kampak, langsung dirobohkan gubuk tersebut. Lalu Nabi Musa dengan langsung mempertanyakan kembali, wahai Musa, maaf wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau merobohkan gubuk ini yang seharusnya kita renovasi? Apa jawaban Nabi Khidir? Wahai Musa, engkau tidak bersabar dan jangan banyak pertanyaan. Apa yang terjadi di sini? Ternyata Nabi Musa dan Nabi Khidir cukup sampai di sana tentang menuntut ilmunya. Tetapi Nabi Musa sebelum meninggalkan Nabi Khidir menanyakan alasan kenapa engkau Khidir melakukan segala sesuatu yang di luar logika kita. Karena kenyataannya apa? Kenyataannya sesuatu yang kau lakukan adalah hal-hal yang di luar atas nalar kita semuanya. Maka Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika momen pertama, kenapa aku membolongi perahu itu? Pada suatu hari nanti, ada seorang raja yang akan memerintahkan kepada para pegawainya. Untuk apa? Untuk memeriksa setiap perahu yang lewat di tepi pantai itu. Yang kita ketahui bahwasannya, perahu tersebut adalah perahu yang baik, bagus. Tetapi, kalau aku bolongi, maka perahu tersebut akan terlepas dari pemeriksaan tersebut. Karena kenapa? Karena kita ketahui bahwasannya perahu itu adalah sebagai sumber rezeki yang dilakukan oleh orang yang mempunyai perahu tersebut. Karena kenapa? Karena itu semuanya aku lakukan agar perahunya terlepas dari pemeriksaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa aku membunuh seorang pemuda? Karena suatu saat seorang pemuda tadi, dia adalah seorang yang kafir. Dan yang engkau belum ketahui bahwasannya dia mempunyai kedua orang tua yang beriman kepada ketauhidan. Karena dengan kekafirannya akan memaksa kedua orang tuanya untuk berpindah keyakinan. Sehingga kedua orang tuanya berubah menjadi kafir. Sehingga kalau aku bunuh pemuda tersebut, maka tidak akan terjadi itu semuanya. Nabi Musa paham. Kemudian yang ketiga, kenapa engkau merobohkan gubuk yang seolah-olah harusnya kita renovasi? Karena yang engkau tidak ketahui, di bawah gubuk itu ada sebuah harta. Yang mana harta tersebut ditinggalkan oleh kedua orang tua untuk anak-anaknya yang mereka tinggalkan. Suatu saat nanti mereka, anak-anak tadi menjadi dewasa, sehingga apa? Sehingga mereka mempertanyakan kepada orang yang mengasuhnya, apakah orang tua kami meninggalkan harta? Maka harta tersebut bisa menjadi bekal bagi mereka ketika mereka hidup dewasa. Sahabat Ummah yang selesai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita lebih mengetahui bahwasannya Nabi Musa diajari adab oleh Nabi Khidir. Karena adab ini akan menjadikan sebuah akhlak yang akan menjadi perangai yang baik untuk kita. Maka bagaimana yang harus kita dahulukan antara adab dan akhlak? Maka tentulah adab yang harus kita pelajari. Karena kenapa? Adab itu sampai akhir hayat kita tidak akan pernah ada batasan waktunya. Maka Rasulullah mengajarkan itu semuanya kepada kita sehingga kita benar-benar orang yang beradab serta berakhlakul karimah. Karena kenapa? Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk apa? Diutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak kita. Sahabat Ummah yang selesai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah mengajarkan tentang konsep doa. Yang mana pengertian doa menurut para ulama dikatakan yang disebut doa adalah ar-raja'u minal adna ilal a'la lil qabuli khalisan. Doa itu adalah harapan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan, tetapi secara sabar kita menerimanya. Itu disebut doa. Karena kenapa? Karena doa ini yang seharusnya kita terus panjatkan pada Allah. Tapi ingat, doa itu tidak boleh menagih kepada Allah. Tetapi meminta silahkan. Karena konsep kalau kita menagih kepada Allah, secara tidak langsung, Allah yang punya hajat kepada kita. Tetapi kalau kita yang punya, kalau kita yang meminta pada Allah, berarti secara tidak langsung, kita yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, konsep untuk menjadi generasi Qur'ani ini adalah konsep doa yang diajarkan. Karena setelah kita tahu tentang pengertian doa, maka kita akan paham, oh ternyata doa itu harapan dari kita kepada Allah, dan kita harus benar-benar menerimanya secara ikhlas.
Sahabat Ummah yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu anjuran kita untuk kita memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus tahu kenapa doa-doa kita sampai saat ini belum diijabah. Atau terkesannya kenapa doa kita mungkin Allah menolaknya. Para ulama menyebutkan ada beberapa sebab kenapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa yang kita makan haram. Sahabat umat, konsep Islam mengajarkan, otomatis di sini mengajarkan tentang rezeki. Apa yang kita makan mesti hal-hal yang halal. Berarti konsep rezeki yang halal itu disebutkan dalam Islam adalah ada 3 konsepnya. Yang pertama, bagaimana cara kita mendapatkannya. Yang kedua, tidak cukup bagaimana cara kita mendapatkannya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menghabiskannya. Dan yang ketiga adalah di tempat apa kita menghabiskannya. Otomatis bagaimana cara mendapatkan, bagaimana cara menghabiskan, di tempat apa yang kita habiskan, rezeki kita harus di tempat-tempat yang halal. Maka konsep itulah yang dikatakan apa yang kita makan mesti yang halal. Kalau konsep yang 3 tadi dilanggar berarti secara mutlak rezeki kita berubah dari yang halal berubah menjadi yang haram. Kemudian yang kedua, sahabat ummah yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan doa kita tertolak? Para ulama menyebutkan yang kedua adalah apa yang kita minum haram. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama, apa yang menyebabkan doa kita tertolak? Fasilitas, pakaian, kendaraan, dan apapun yang menunjang untuk kita diraih dengan cara yang haram. Pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, kemudian peci yang kita pakai, handphone yang kita pakai, pulsa yang kita pakai, hati-hati. Kalau diraih dengan cara yang haram, maka semakin lama doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kenapa doa kita tertolak adalah karena pemberian orang lain kepada kita berawal atau berasal dari rezeki yang haram. Bagaimana kalau jadi pertanyaannya, kita tidak tahu pemberian orang lain kepada kita berasal dari rezeki yang haram. Kalau kita, sebagai contoh nih, kalau kita tahu teman kita adalah bandar narkoba, tiba-tiba menafsir kita tanpa mempertanyakan dari mana rezekinya, secara mutlak, itulah yang dikatakan rezeki yang haram. Maka 4 alasan ini yang mengakibatkan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus dijauhi, bahkan kita jangan melakukannya. Sahabat ummah yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Bagi kita umat Islam, para ulama sepakat seluruh doa umat Islam akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa konsepnya? Karena konsepnya itu adalah apa-apa yang kita doakan oleh orang Islam itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konsep doa yang kita utarakan pada Allah, apakah termasuk ke dalam 3 kategori doa ini? Apa saja? Doa kita pasti diijabah, tetapi masuk kepada kategori doa yang mu'ajjal. Mu'ajjal itu adalah doa yang disegerakan. Siapa yang disegerakan? Para nabi, para rasul, para orang soleh, sahabat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, apakah kita masuk kepada doa yang mu'ajjal? Mu'ajjal itu yang delay, yang kita berdoa sekarang, tetapi 10 tahun kemudian baru diijabah. Itu adalah doa yang kedua. Doa yang ketiga adalah doa kita menjadi syafaat di hari akhir. Kenapa menjadi syafaat di hari akhir? Karena doa kita nanti ketika kita berdoa tidak dikabulkan di dunia selama kita hidup, tetapi menjadi doa yang akan dikabulkan di akhirat. Salah satunya doa ketika kita berdoa pada Allah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami atau keluarkan kami dari siksaan api neraka. Maka pantas doa tersebut akan diijabahi nanti di hari akhirat. Sahabat ummah yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan buat kita, kenapa doa kita tidak segera diijabah oleh Allah? Di sini ada beberapa rahasia yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ad-Dimashqi, salah seorang ulama terkenal di Syria. Syekh Muhammad Ad-Dimashqi menyebutkan bahwasannya apa yang menyebabkan doa kita dikabulkannya bukan sekarang tapi nanti atau ditangguhkan. Ada 4 rahasia. Yang pertama adalah
kenapa doa kita ditangguhkan oleh Allah, Syekh Muhammad Ad-Dimashqi menyebutkan adalah Allah ingin membedakan mana orang-orang yang beriman kepada janji Allah dan mana orang-orang yang kufur kepada janji Allah. Apakah semakin dilamakan doa kita diijabah, semakin kita semakin giat beribadah, apakah semakin kita semakin berprasangka buruk pada Allah, atau meninggalkan perintah Allah, atau melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah? Itulah alasan pertama. Alasan kedua, kenapa doa kita ditangguhkan oleh Allah? Yang kedua adalah karena Allah tahu apa yang kita butuhkan dari apa yang kita inginkan. Karena konsepnya berbeda. Apa yang kita inginkan ini terdapat unsur nafsu, emosi. Tetapi apa yang kita butuhkan diuji kesabarannya. Kemudian yang ketiga, kenapa doa kita ditangguhkan oleh Allah? Karena Allah sedang memilih waktu yang tepat untuk hambanya. Dan yang keempat, kenapa doa kita ditangguhkan oleh Allah? Karena Allah sedang mempersiapkan surprise yang begitu dahsyat yang tidak akan terhitung oleh logika manusia. Keempat alasan ini sehingga menjadikan kita untuk apa? Untuk benar-benar berprasangka baik sama Allah. Berarti selama ini doa kita belum dikabulkan, berarti oh itu alasannya. Sehingga menambah ketauhidan kita, menambah mindset tauhid kita, semakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diajarkan oleh Islam. Dan itulah yang harus ditanamkan sebagai kita generasi Qurani. Karena landasan hukum kita berawal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari sana, apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang dilengkapi oleh As-Sunnah harus kita lakukan. Sahabat ummah yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang diajarkan oleh Islam sehingga kita menjadi generasi Qurani? Islam mengajarkan kita harus bermuamalah. Bermuamalah artinya berinteraksi. Maka apa yang menjadi partner kita, yang menjadi teman kita harus teman-teman yang baik pula. Artinya, kalaulah dia orang-orang pun yang jauh dari keagamaan Islam, tetapi kita jangan seolah menjauhi dia secara langsung, tetapi apa? Kita memberikan pengertian yang baik kepadanya. Tetapi ketika dia berubah, maka apa yang kita lakukan? Tetap menjaganya di dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep yang diajarkan Islam ketika kita memilah dan memilih teman-teman kita, maka pilihlah teman-teman yang baik. Di dalam Islam diajarkan kata baik ini ada beberapa istilah kata. Yang pertama adalah thayyib. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Apa yang disebut dengan thayyib? Thayyib adalah Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyib itu adalah baik secara fisik, secara yang nampak. Itu disebut dengan thayyib. Berarti ketika kita memilih teman, yang pertama, langkah pertama adalah apa yang dia lakukan secara nampak, itulah yang kita pilih. Tetapi tidak cukup itu. Kalimat baik dalam Islam ada istilah yang kedua. Apa yang disebut yang kedua? Khair namanya. Apa yang disebut dengan khair disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Allah menjelaskan, kuntum khaira ummah. Engkaulah yang dikatakan sebaik-baiknya umat. Apa yang disebut dengan khair? Khair itu adalah baik secara fisik dan baik secara pikiran. Pikirannya baik, kemudian apa yang dilakukan secara kelihatan yang nampaknya juga baik. Itu yang dikatakan khair. Teman-teman yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuk ke dalam konsep yang ketiga adalah ma'ruf. Apa itu dengan ma'ruf? Ma'ruf disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Yang disebut ma'ruf adalah baik secara fisik, baik secara pikiran, kemudian sudah menjadi sikap. Contoh, kita jujur, baik. Kita amanah, baik. Tetapi ada orang yang menawari, mau nggak korupsi? Dia menolaknya, berarti sudah menjadi sikap. Itulah yang dikatakan ma'ruf. Maka dari sana, selain itu semuanya banyak istilah-istilah lain. Oleh karena itu, sahabat ummah, ketika kita menjadi generasi Qurani, kita harus tahu konsep doa, larangan doa, kemudian apa yang menjadikan alasan kenapa doa kita belum diijabah. Kemudian, maka memilah dan memilihlah
dalam kita berteman, sehingga partner kita yang akan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga benar-benar shiratal mustaqim, berada di jalan yang lurus. Sahabat ummah yang sesat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tentang materi tentang menjadi generasi Qurani. Oleh karena itu, sahabat ummah, alhamdulillah nih, kita pada saat ini masuk nih kepada sesi pertanyaan sahabat ummah, insyaallah. Sekali lagi bagi sahabat ummah yang belum mendownload aplikasi Ummah, boleh kunjungi Play Store atau iOS-nya, kemudian diketik dengan mengetik UMMA, Ummah. Setelah itu download aplikasinya, bikin account. Bikin account di sana, masuk kepada tombol pensil. Setelah tombol pensil mungkin ditulis pertanyaannya. Baik, kemudian bikin hashtag pada saat ini dengan menjadi generasi Qurani. Baik, sahabat ummah yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, penjelasan tadi mudah-mudahan dipahami oleh kita semuanya sehingga menjadi ilmu buat kita semuanya. Baik, Masya Allah. Saya akan ngecek dulu nih. Masya Allah, banyak pertanyaan yang masuk nih kepada kita. Masya Allah. Kita akan ngecek satu persatu ya. Ada pertanyaan nih yang saya akan bacakan pada sahabat ummah. Di sini pakai hashtagnya generasi Qurani. Pertanyaan pertama dari Kang Mus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaannya, bagaimana agar doa saya diijabah? Masya Allah. Pertanyaannya, teman-teman sahabat ummah, bagaimana konsep agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini disebutkan adalah, tadi disebutkan, ada 4 alasan kenapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah karena apa yang kita makan haram. Berarti kalau kita memakan harta yang haram, kalau harta haram itu, kalau misalkan zatnya sudah mutlak itu haram, seperti makan daging babi, kemudian memakan hal-hal yang diharamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sudah pasti dikatakan haram. Tetapi tadi disebutkan adalah konsepnya adalah zat yang halal bisa berubah menjadi yang haram karena melalui 3 proses. Yang pertama adalah cara kita mendapatkannya, yang kedua adalah cara kita menghabiskannya, yang keempat adalah di tempat apa kita menghabiskannya. Maka disebut di sana adalah sebagai salah satu penyebab doa kita ditolak. Maka kita harus menghindari itu semuanya. Kemudian yang kedua, apa yang kita minum haram. Berarti jangan meminum hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas yang digunakan oleh kita adalah berawal dari rezeki yang haram. Maka ketika kita melakukan itu semuanya, maka pasti doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pemberian orang lain kepada kita bersumber dari rezeki yang haram. Maka doa kita untuk diijabah adalah harus menghindari itu semuanya. Sehingga doa kita kalau menghindari itu semuanya, insya Allah Allah akan mengijabah kita semuanya. Kemudian pertanyaan kedua, sahabat ummah, dari Bang Jack, Masya Allah. Ustaz, sabar itu seperti apa sih? Sangat sulit menjaga hati ini untuk bisa sabar. Sabar yang kebanyakan orang memahaminya adalah ada batasan waktu. Selalu ditanyakan, Ustaz, kan sabar itu ada batasan waktunya. Nah, selalu seperti itu. Tetapi konsep Islam mengajarkan adalah yang disebut sabar adalah iqbalu syai'i minallah. Menerima segala sesuatu dari Allah kholison, secara ikhlas kita menerimanya, biduni fatrotin, tanpa ada batasan waktu. Itulah konsep sabar dalam Islam. Sampai kapan? Sampai detak jantung ini berhenti, sampai denyut nadi ini berhenti, sampai malaikat Ijra'il mencabut nyawa kita. Berarti selama itulah kita harus sabar pada Allah. Itulah yang dikatakan sabar. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan ketiga dari Simon. Ya, Masya Allah. Ustaz, saya bingung antara perbedaan keinginan pribadi dan kebutuhan. Ini sebagai konsep bahwasannya kenapa Allah mengijabah apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan itu beda tipis. Yang pertama, keinginan itu adalah apa yang kita mau secara emosi. Kalau kebutuhan, apa yang kita diuji kesabarannya. Sahabat ummah, masuk kepada saudari Siti. Bagaimana cara menuju generasi Qurani?
tadi langkah-langkah yang telah kita sebutkan. Konsep sabar, konsep doa, kemudian mencari teman-teman yang baik. Itu. Kemudian yang terakhir, sahabat umat, masuk kepada pertanyaan dari Saudara Ahmad. Ustadz, apa penyebab doa kita ditolak? Tadi disebutkan 4 alasan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang menjadi pakaian kita, dan terakhir adalah apa yang menjadi pemberian orang lain kepada kita. Itulah teman-teman. Sahabat umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa sampaikan, Masya Allah, atas segala kehilafan dan kekurangan kami. Sebelum kita akhiri, bagi sahabat umat, kalau misalkan nanti yang bisa melihat di YouTube umat sendiri, bagi yang belum mendownload, boleh mendownload aplikasi umat itu sendiri, agar kita mendownload aplikasi umat itu sendiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqbilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya Felian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.